Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dan informasi digital saya. Yang pertama ada integrasi Big Data dan IoT dalam diagnosa medis. Yang pertama ada integrasi data holistik, menggabungkan rekam medis, elektronik, atau RME, hasil IF, dan data sensor perangkat wearable secara real time. Yang kedua ada analisis pola penyakit. Big Data memproses jutaan informasi untuk mendeteksi anomali kesehatan yang tidak terlihat pada pemeriksaan fisik biasa. Kedokteran ada kedokteran presisi, diagnosa tidak lagi berdasarkan asumsi umum, melainkan data spesifik individu sehingga lebih akurat. Contoh penerapannya yaitu pasien jantung menggunakan sensor detak jantung IoT yang mengirim data otomatis ke server rumah sakit. Jika ada real-time abnormal, sistem langsung memberi peringatan kepada dokter untuk tindakan instan. Selanjutnya ada IoT untuk mengurangi waktu tunda layanan. Yang pertama ada monitoring jarak jauh. Pasien kronis seperti diabetes atau hipertensi dapat dipantau dari rumah, mengurangi frekuensi kunjungan rumah sakit yang tidak mendesak. Yang kedua ada intervensi dini. Dokter dapat mengubah dosis obat atau memberi instruksi medis saat itu juga ketika data sensor menunjukkan penurunan kondisi. Selanjutnya ada efisiensi alur pasien, mengurangi antrian di ruang tunggu rumah sakit karena beban kerja terdistribusi antara pasien fisik dan pasien virtual. Yang keempat ada aksesibilitas, mempercepat pemulihan pasca operasi dengan pengawasan dokter secara digital tanpa hambatan geografis. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan sumber daya rumah sakit, yaitu ada manfaat utamanya ada prediksi beban kerja, memprediksi lonjakan pasien seperti saat musim flu berdasarkan data historis untuk persiapan staf dan obat. Ada manajemen aset real time, melacak ketersediaan ventilator dan alat medis lainnya secara otomatis melalui sensor IoT. Ada tantangan implementasinya yaitu yang pertama ada keamanan cyber, resiko bocoran data sensitif pasien jika sistem enkripsi lemah. Selanjutnya ada kesenjangan infrastruktur, keterbatasan jaringan internet stabil dan paladen seperti server di daerah terpencil. Adaptasi SDM-nya, resistensi tenaga medis tradisional terhadap perubahan alur kerja digital. Selanjutnya ada transformasi gaya hidup atau gaya hidup digital atau e-commerce. Faktor pendorong utamanya penetrasi smartphone murah, integrasi pembayaran digital seperti e-wallet, dan ekosistem logistik yang makin efisien. Sinkronisasi strategi nasional. Fenomena ini membuktikan keberhasilan program pemerintah seperti pembangunan tol langit, Pelapa Garing, dan peningkatan inklusi keuangan digital. Yang ketiga ada infrastruktur inovasi, dorongan pemerintah dalam literasi digital membuat masyarakat semakin percaya pada keamanan transaksi online. Selanjutnya ada implikasi ekonomi dan kebijakan UMKM, demokratisasi pasarnya. UMKM memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan besar untuk menjangkau pasar global dengan biaya operasional minim. Ada efisiensi rantai pasok, memotong rantai distribusi panjang sehingga produk UMKM dapat dijual dengan harga lebih kompetitif. Peran pemerintah sebagai regulatornya, yang pertama ada melindungi produk lokal dari praktik predatory pricing barang impor. Yang kedua ada penerapan pajak digital yang adil atau level playing field. Yang ketiga ada inkubasi digital untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. Selanjutnya ada big data di sektor vintage atau kredit alternatif. Kelebihan ACS memungkinkan populasi unbanked mendapatkan kredit tanpa jaminan fisik dengan menganalisis rekam jejak digital seperti pembayaran listriknya atau belanja pulsanya. Otomatis keputusan, proses persetujuan pinjaman jauh lebih cepat dan transparan dibandingkan bank tradisional. Resiko utamanya privasi, potensi penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan iklan atau pihak ketiga. Yang keduanya ada bias algoritma, risiko penilaian kredit yang diskriminatif jika data yang digunakan tidak valid. Selanjutnya ada SPBE dan transparansi birokrasi. Yang pertama ada penghapusan silo data. SPBE mengintegrasi data antar instansi, menutup celah manipulasi data oleh oknum birokrasi. Yang kedua ada akuntabilitas publik. Semua proses layanan pemerintah terekam secara digital atau auditable.
sehingga mempersempit ruang korupsi dan pungli. Yang ketiga ada monitoring kinerja. Big data membantu mengevaluasi tingkatan keamanan SPBE melalui indikator objektif seperti indeks kepuasan masyarakat dan kecepatan respons layanan. Selanjutnya ada perbandingan antara sektor pemerintah dan fintech. Persamaannya itu fokus pada efisiensi operasional dan otomatis layanan. Menghadapi tantangan serupa dalam hal keamanan cyber dan infrastruktur. Perbedaan utamanya itu pertama ada tujuannya. Pemerintah berorientasi pada manfaat publik atau public value. Sedangkan fintech berorientasi pada profit dan mitigasi resiko. Lalu ada strategi. Pemerintah bergerak berdasarkan kepatuhan regulasi kaku dia. Fintech bergerak berdasarkan dinamika pasar atau EGB. Nah, ada tantangannya pemerintah terhambat oleh ego sektoral, fintech terhambat oleh kepatuhan BK dan ekonomi makro. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.